Sementara hadirin jamaah, ya khutbah Jumat itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan sholat Jumat. Inilah yang kita akan bahas ya, terkait dengan kelebihan atau keutamaan orang yang betul-betul mendengarkan khutbah, tidak bicara, wa ansata fil Jum'ah. Ada dua riwayat yang sebenarnya dua riwayat ini sama. Yang pertama adalah hadis yang disampaikan diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, yang diterima oleh bapaknya Suhail ya. Ya, karena Suhail ini terima dari bapaknya sampai kepada Imam Muslim. Ini banyak sekali periwayat di sini ya. Abu Hurairah mengatakan hadis ini bersumber dari Nabi SAW. Nabi SAW Nabi pernah mengatakan, man iktasala tsumma atal jum'ah, siapa yang berwudu, ya, siapa yang berwudu, kelihatannya ini kemudian dia pergi melaksanakan sholat Jumat. Artinya apa? Sepertinya memang kita dianjurkan wudu itu berangkat dari rumah, tidak wudu dari masjid ya. Sekalipun tentu masjid juga harus menyiapkan tempat wudu, karena bisa jadi pada satu saat kita kemudian ingin membuang air kecil atau membuang air besar, ataupun ada tamu yang datang yang sebenarnya rumahnya cukup jauh dari masjid, maka harus disiapkan. Jadi siapa yang berwudu? Di riwayat yang kedua dikatakan man tawadda fa ahsanal wudu. Siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya dari rumah. Dari rumah ya, bukan di sini. Tsumma atal Jumat, kemudian dia pergi melaksanakan sholat Jumat. Fa shalla ma qaddira lahu. Wah, ini penting juga ini. Karena ini sepertinya kita sudah tidak lakukan lagi, atau ada yang melakukannya tetapi kemudian sudah lebih banyak yang tidak melakukannya. Jadi berwudu dari rumah, menyempurnakan wudunya, kemudian dia pergi melaksanakan sholat Jumat di masjid. Fa shalla ma qaddira lah, maka kemudian selama dia di masjid dia melaksanakan sholat sunnah tentunya. Tentu kalau di sini sholat sunnah mutlak ya, ataupun bisa sholat sunnah, oleh sebagian ulama mengatakan sholat sunnah intizar, sholat sunnah menunggu waktu khatib itu khutbah. Jadi itu kan bukan waktu yang terlarang ya, kita boleh melakukan sholat sunnah di situ. Bayangkan kalau jam 11:30 kita sudah datang di masjid, kemudian khatibnya nanti dia naik mimbar pada jam 12:15, atau ada proses sebelumnya, kemudian kita berhenti sholat. Bisa jadi dia salat sampai setengah jam. Ini yang dikatakan oleh Nabi, fa shalla ma qaddira lahu, maka kemudian pada saat dia di masjid, dia menunggu waktu salat, dia melakukan salat sunnah semampunya. Ya, kalau semampunya tentu lebih banyak lebih baik. Kalau 2 rakaat kita mampu silahkan saja. Kalau kita mungkin hanya kita melakukan salat sunnah, paling tidak salat sunnah tahiyatul masjid. Itu pun kalau kita datang sebelum itu pun kalau kita datang lebih awal ya, belum melaksanakan salat Jumat. Jadi melaksanakan salat sunnah semampunya. Tentu minimal 2 rakaat kita lakukan, tapi lebih banyak lebih bagus. Tsumma ansata hatta yafruga min khutbati. Kemudian ketika dia mendengarkan khutbah, dia diam, tidak berbicara, hatta yafruga min khutbati, sampai khutbah selesai. Sampai khutbah selesai. Jadi kalau begitu, apakah seseorang itu boleh berbicara sesudah khatib melaksanakan khutbahnya, sementara kita mau salat kan? Kita belum salat, apakah boleh? Memang ini jadi diskusi para ulama kita. Nanti saya bacakan penjelasannya ya.
Dia diam ketika mendengarkan khutbah sampai khutbah itu selesai. Tsumma yusalli ma'ahu, kemudian dia ikut juga salat berjamaah Jumat bersama. Apa yang didapatkan oleh orang yang seperti ini, yang betul-betul mengikuti syarat dan rukunnya, memperbaiki wudhunya dari rumah, kemudian sampai di masjid, tentu dia melakukan salat sunnah. Bukan hanya salat sunnah tahiyatul masjid, tapi ada salat sunnah yang lain dia lakukan. Itu pun kalau dia lakukan ya, karena kalau di sini kan tidak disebutkan melakukan salat tahiyatul masjid, ya kan, itu pasti itu. Kenapa saya mengatakan pasti? Karena ya memang kita disunnahkan untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid ketika sampai di masjid. Tapi kan masih panjang waktunya. Ya boleh kita melakukan salat sunnah antara sesudah ketika kita tiba di masjid sampai khatib itu naik ke atas mimbar. Ini yang dimaksud dengan fasalla ma qaddiralah, yang melakukan salat sunnah semampunya. Yang didapatkan adalah ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, maka akan diampuni dosa-dosanya dari Jumat ini sampai Jumat berikutnya.